Selamat datang di channel Islam Agamaku. Di sini kita akan membahas berbagai argumen dari beragam sudut pandang. Bukan hanya mendengarkan, tapi juga menganalisis logika di balik setiap pernyataan. Channel ini hadir untuk kamu yang ingin belajar berpikir kritis, melihat kelemahan sekaligus kekuatan dari sebuah argumen. Karena bagi kami, debat bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana kita bisa menemukan kebenaran melalui diskusi yang sehat. Jadi, kalau kamu suka dengan pemikiran terbuka dan ingin menambah wawasan, channel ini tepat buatmu. Malam. Kita mengadakan diskusi agama. Mungkin abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya hanya bertanya untuk meluruskan ini Pak Ustadz, dan kemudian kita jangan membawa pikiran kita masing-masing lah, artinya kita bawa yang umum dan logikanya lah. Ya, artinya jangan kita membuat pelesetan atau mengarahkan atau menggulir sesuatu itu menjadi negatif. Menurut saya manusia awam Pak Ustadz. Jadi ini iblis pahlawan Kristen, ya jelas tidak Pak Ustadz. Tidak. Baik. Ya. Kenapa alasannya tidak? Enggak, kita berpikir logika dulu. Ada Pak Ustadz tahu Jenderal Indonesia pahlawan nasional yang dibunuh oleh G30 PKI? Jenderal Ahmad Yani. Jadi yang membunuh itu termasuk pahlawan? Loh. Pahlawan Indonesia itu? Yang membunuh kan Belanda ya? Pakai logika aja lah. Beda itu Pak, beda analogi itu. Nggak beda sama. Jenderal Ahmad Yani. Yang membunuh siapa? Belanda. Kok Belanda? Mana Belanda membunuh Ahmad Yani? Tat. Belajar dulu lah, Tat. Ustadz aja bilang dunia ini datar. Bentar dulu sih? Ya, seingat saya lubang buaya G30 SPKI atau lubang buaya. Jadi Belanda yang membunuh. Aduh. Kita bahas PKI rupanya. Enggak, biar dapat contoh yang lebih dekat Ustadz tentang ini, biar dapat contoh yang lebih dekat, biar jangan asal buat apa kayak gini, judul-judul kayak gini. Oh iya, bukan tadi bumi datar itu menurut Bible Pak, bukan menurut saya. Beda topik itu, ngapain bahas itu? Ya pernah saya lihat PT Bapak seperti itu, makanya agak aneh sih pemikiran saya. Iya, kalau ditampilkan keseluruhan itu di Bible, menurut Bible. Bumi datar. Iya, itu karena dipotong aja videonya. Enggak, karena dipotong aja videonya itu, makanya padahal saya lagi menyindir Bible bumi datar gitu. Pak Ustadz, ini udah apa ya? Udah terjawab ya? Terjawab apa? Bukan pahlawan Kristen. Coba Anda buka Yohanes 13 nomor 2. Yohanes. Jadi 13 nomor 2. Udah? Bentar ya. Ayat 2 ya? Ya. Oke. Apa katanya di situ? Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yohanes 13 Pak. Yohanes 13. Waduh. Yohanes 13 nomor 2.
kemana sih Bapak ini? Aduh, 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 aduh. Yohanes 13 ayat 2. Iya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot. Itu kan? Artinya iblis ini di luar murid Yesus. Itu. Ya iya. Coba kalau iblis tidak membisiki, nggak akan terjadi pengkhianatan. Oke. Kan Coba gitu. G30S. Coba G30S masuk. Ya, ini Pak Ustaz. Yang dinamakan pahlawan adalah yang mengandung arti positif, bukan negatif, Pak Ustaz. Bukan yang jelek-jelek. Itu yang dinamakan pahlawan. Pahlawan itu dalam arti hal positif, bukan hal negatif. Oh, gitu ya, 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 ya. Mana juga itu kalau yang dinamakan pahlawan, nggak pernah dikatakan maling itu pahlawan, nggak. Oh iya memang betul. Iya, Gitu. makanya harus positif. Itu yang iblis mana ada kerjaan yang positif. Kerjanya hanya merusak doang. Jadi Iya. nggak bisa dikatakan pahlawan. Oh, nggak bisa dikatakan pahlawan iblisnya. Bisa. Terus diganti Siapa apa pun kira-kira? Yang dinamakan pahlawan adalah yang mengerjakan hal-hal yang positif. Baik, kalau gitu saya mau tanya diganti apa kira-kira kosakatanya kalau bukan pahlawan? Ya jangan dibuat konten kayak gini. Iblis pahlawan Kristen atau iblis membantu Kristen atau kayak gimana? Itu terserah Bapak, jangan menyinggung Kristen di sini. Jangan dibuat Kristennya di situ. Kan ada tertulis di kitab Anda sendiri toh. Ya artinya jangan dinamakan Kristen lah, jangan dibuat berseberangan sama itu. Udah jelas yang namanya iblis itu lawan dari segala agama. Agama apa itu lawannya adalah iblis atau Iblis. setan. Kenapa Terus dipertanyakan lagi itu untuk Kristen? iya, masalahnya kenapa dibantu oleh iblis gitu? Iblis itu untuk merusak orang Kristen. Tapi kan penyalipan terjadi karena iblis juga membisiki. Ya itulah kerjaan iblis untuk merusak. Gimana sih Pak Ustadz? Gimana biar rusak orang tidak dibisikin? Aduh, berarti berjasa ini iblis Pak. Bukan berjasa. Kalau yang berjasa itu yang positif Pak Ustadz, bukan yang negatif. Perbuatan iblis ini sekarang udah jahat, udah hal negatif. Lah penebusan dosa Bapak. itu positif atau negatif Pak? Ya dosa negatif. Penebusan dosa itu positif atau Ya, negatif? menebus dosa itu adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik berarti iblis. Baik. Loh, kayak gimana? Berarti baik itu iblis membantu kan untuk menebus dosa. Pak Ustadz jangan menggiring opini lah Pak Ustadz. Nggak boleh kayak gini. Kayak gimana? Memang kan seperti itu. Pada faktanya kan seperti itu. Saya tahu kalau memang Ustadz itu adalah orang-orang yang baik, tapi bukan kayak gitu pemikirannya Pak Ustadz. Aduh. Pak, Ini namanya menggiring Pak Ustadz. Menggiring namanya. saya cuma bertanya aja. Iya, karena ini saya jawab, ini ya tidak. Pak ya. Anda perlu tahu ini judul dari netizen masalahnya ini. Kalau Ustadz di situ, kalau Ibu Ustadz di situ, apa Yesus tersalib oleh karena dosa atau karena setan? Iya. Coba kayak gini Pak, kalaunya ibaratnya tuh ya. Kalau Bapak Ustadz bilang di situ iblis pahlawan Kristen, si agama manapun nggak mau pahlawannya apa itu? Iblis. Agama apa itu? Loh, seharusnya kan kita Karena berterima perbuatan kasih kita ke iblis dari toh awal Pak. itu udah hal-hal negatif. Seharusnya kita berterima kasih dong ke iblis untuk membisiki Yudas supaya Yesus disalib agar apa? Menebus dosa. Kalau Pak Ustadz mau terima kasih sama iblis ya silahkan terima kasih Pak Ustadz. Kalau kami orang Kristen nggak pernah berterima kasih sama iblis, bahkan kami menjauhkan diri dari iblis. Waduh. Tanpa kami iblis, mengusir setan-setan iblis dari diri kami, dari agama-agama kami itulah. Tapi Tanpa- kalau
mau Bapak Ustadz berterima kasih sama iblis, ya itu urusan Pak Ustadz. Kalau kami Kristen enggak Pak Ustadz. Waduh. Iya, kalau nggak ada bisikan iblis, nggak ada penyalipan, Pak. Ya itulah jahatnya iblis. Iya, kalau nggak bisikan iblis, nggak ada penyalipan. Kalau tidak ada penyalipan, gagal penebusan dosa. Rencana Tuhan itu apapun pasti terjadi, bukan hanya iblis yang tadi. Itu karena di sebelum Yesus pun lahir sudah dijanjikan bahwa Yesus itu adalah penebus dosa umat manusia. Mau di mana itu nubuatannya? Yang percaya sama dia adalah umat Kristen. Di mana nubuatannya itu? Udahlah Pak Ustadz ya, kayaknya nggak ada selesainya. Kalau bawa pikiran masing-masing, kalau egonya seperti itu, ya pikiran dibawa tanpa bisa menerima pendapat orang lain, ya susah. Tapi yang jelas iblis adalah nggak ada pun satu agama di dunia ini yang bisa membuat iblis jadi pahlawannya. Iya, ya udah kalau gitu ya. Udah, terima kasih Pak Ustadz. Baik, Jadi saya sama-sama. mohonlah Pak Ustadz itu digantilah itu. Jangan kayak gitulah. Itu agak menyakitkan sebelah lah. Oke. Nanti saya cari judul rekomendasi dari kawan-kawan di bawah ya, Pak ya. Terserah Bapak, urusan Bapak itu. Tapi jangan menyinggung orang Kristen lah seperti ini. Seolah-olah kami membuat iblis itu adalah pahlawan. Jadi jawabannya tidak. Oke, terima baiklah. kasih Pak Ustadz. Saya terima masukannya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz.